jadinya jika batas wilayah provinsi bisa digeser hanya dengan selembar surat. 4 pulau milik Aceh, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek tiba-tiba dipindahkan ke Sumatera Utara tanpa musyawarah, tanpa transparansi, dan lebih mencurigakan lagi, pulau-pulau itu kini masuk ke wilayah provinsi yang dipimpin oleh Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi. Di balik keputusan ini, muncul pertanyaan besar. Apakah Tito Karnavian sedang membalas budi politik? Keputusan ini tertuang dalam surat keputusan Kemendagri. Isinya menyatakan bahwa 4 pulau yang secara historis dan administratif termasuk dalam Provinsi Aceh, kini berada di bawah otoritas Sumatera Utara. Rakyat Aceh murka. Gubernur Aceh bahkan walk out dari forum pembahasan. Kenapa? Karena tidak ada konsultasi. Tidak ada dialog. Seolah Aceh hanya selembar peta yang bisa digunting-gunting seenaknya oleh pemerintah pusat. Ini bukan hanya soal batas wilayah. Ini soal harga diri, soal sejarah. Soal hak Gubernur Sumatera Utara saat ini adalah Bobi Nasution, menantu dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Bobi adalah bagian dari keluarga inti Jokowi. Maka ketika pulau-pulau yang dimenangkan oleh keputusan Mendagri justru memperluas wilayah Sumut, wajar publik curiga. Apakah ini benar-benar murni keputusan administratif atau bagian dari proyek dinasti? Yang lebih mencengangkan, keputusan itu datang dari Tito Karnavian, seorang pejabat tinggi negara yang selama 2 periode Jokowi menjabat, selalu mendapat posisi strategis, mulai dari Kapolri hingga kini Mendagri. Apakah ini murni tugas negara, atau Tito sedang menyusun warisan politik bagi keluarga Jokowi? Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto menyebutkan bahwa ini bisa jadi bagian dari simbiosis mutualisme antara Tito dan keluarga Jokowi. Tito disebut-sebut sedang membalas jasa. Setelah bertahun-tahun berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi, kini ia membalas dengan kebijakan yang memperkuat posisi sang menantu. Terdengar berlebihan? Tidak juga. Di negara ini kita sudah terlalu sering melihat bagaimana kekuasaan dijadikan alat keluarga, mulai dari proyek BUMN, pencalonan kepala daerah, hingga peta wilayah. Dan jika pulau bisa dipindahkan, semudah ini, siapa yang menjamin pulau-pulau lain di Indonesia tidak akan bernasib sama? Aceh bukan provinsi biasa, ia punya sejarah panjang, luka lama, bertahun-tahun berjuang dalam konflik, berdarah-darah menuntut otonomi, hingga lahirlah Mau Helsinki dan status daerah istimewa. Tapi dengan keputusan sepihak seperti ini, luka itu kembali dibuka. Pemerintah pusat kembali menunjukkan sikap bahwa suara rakyat daerah masih bisa dikesampingkan demi kepentingan elit. Aceh seperti kehilangan kedaulatannya sendiri di depan mata rakyatnya. Pulau bukan warisan, pulau bukan alat tukar, pulau bukan mainan politik. Jika pemerintah bisa memindahkan pulau seenaknya, apakah kita masih bisa bicara tentang NKRI harga mati? Atau NKRI yang hanya milik mereka yang punya kuasa di pusat? Disinilah masalah besar kita. Ketika keputusan penting tidak lagi dibuat dengan mendengar suara rakyat, tapi demi menyenangkan kelompok tertentu. Tito, Jokowi, Bobi, dengarlah rakyat. Kami bukan batu, kami bukan angka. Kami adalah penjaga tanah, air, dan pulau-pulau kami. Pulau-pulau itu mungkin kecil di mata Jakarta, tapi di hati rakyat Aceh itu adalah tanah air.